Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua dan yang saya hormati Ibu Mari Oktasari, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial pada pagi hari ini. Izinkan kami dari kelompok 9 membawakan presentasi yang bertemakan cinta. Materi ini disusun oleh saya, yaitu Arum Pradawanti dengan MPM 202101500843, dan ada teman saya Dwi Purnomo 202101500971, dan ada Nadira Rizka Febriani dengan MPM 202101500850, dan terakhir ada Sinta Santana dengan MPM 202101500862. Materi pertama akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Nadira Rizky Febriani. Kepada Nadira, dipersilakan. Saya akan menjelaskan pengertian cinta. Teori cinta dalam psikologi sosial berusaha menjelaskan bentuk cinta yang mungkin selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang abstrak. Cinta memang suatu hal yang akan terbentuk dan bisa diamati dalam perilaku seseorang. Bentuk cinta ini memang ada banyak sekali macamnya. Jenis-jenis cinta dalam psikologi juga akan bervariasi. Banyak tokoh yang mengemukakan mengenai apa itu cinta menurut psikologi. Psikologi memang membahas mengenai perilaku seseorang. Tak heran bila kemudian cinta juga menjadi bagian yang sering dibahas juga dalam psikologi cinta. Berikut ini adalah beberapa macam teori cinta yang bisa kita pelajari. Kita akan mengetahui seperti apa gambaran cinta tersebut. Dengan mempelajari jenis-jenis cinta dalam psikologi, setidaknya kita akan mengetahui bahwa ada banyak sekali jenis dari cinta itu sendiri. Pertama, ada teori roda warna tentang cinta. John Lee dalam buku klasiknya The Colors of Love pada tahun 1973 menggambarkan teori tentang cinta. Cinta dianalogikan layaknya seperti lingkaran warna. Lee menjelaskan warna utama dalam cinta ada 3 macam yang disebut sebagai eros, ludos, dan storge. Eros merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan cinta yang paling ideal. Sementara itu, ludos merupakan cinta yang sifatnya hanya permainan saja. Storge adalah cinta yang dianggap sebagai sebuah persahabatan saja. Dari ketiga macam warna tersebut, maka Lee membuat analogi cinta yang sama halnya dengan pencampuran warna. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Pertama, eros ditambah ludos akan menghasilkan mania. Mania merupakan bentuk cinta yang obsesif. Sedangkan yang kedua, ludos dan storge akan menghasilkan pragma. Pragma adalah bentuk cinta yang realistis dan praktis. Yang ketiga, eros plus storge akan menghasilkan Egypt. Egypt merupakan bentuk cinta yang tanpa pamrih. Teori yang kedua yaitu suka versus cinta. Zick Rubin adalah seorang psikolog yang menjabarkan teorinya tentang cinta, di mana cinta yang romantis itu terdiri dari 3 macam unsur, yakni keterikatan, kepedulian, dan keintiman. Keterikatan disebut sebagai suatu kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dan kontak fisik dengan orang lain. Sementara itu, kepedulian merupakan bentuk kemampuan individu dalam memberikan kebahagiaan untuk orang lain dan juga kemampuan untuk menghargai orang lain. Keintiman memiliki pengertian tentang kebutuhan berbagai pemikiran, keinginan, dan perasaan dengan orang lain. Dari berbagai macam unsur tersebut, Rubin kemudian merancang skala tentang menyukai dan mencintai. Skala ini dikenal sebagai Rubin Scales of Liking and Loving. Skala ini bisa digunakan apakah seseorang hanya sebatas menyukai atau memang benar-benar berada pada tahap mencintai. Dalam penelitiannya, Rubin mengidentifikasi bahwa hubungan antar teman biasanya akan saling menyukai, sementara hubungan dengan pasangan berada dalam tahap mencintai. Cinta memang merupakan bentuk yang kompleks. Biasanya cinta disebut sebagai sesuatu yang abstrak. Namun demikian, skala dari Rubin bisa digunakan untuk menggambarkan perbedaan dari menyukai dan mencintai. Teori yang ketiga, yaitu teori segitiga tentang cinta. Teori yang tidak kalah populer adalah teori segitiga cinta oleh Robert Sternberg. The Triangular Theory of Love menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 komponen dalam cinta. Komponen tersebut diantaranya keintiman,
gairah, dan komitmen. Keintiman adalah komponen yang mencakup perasaan keterikatan, kedekatan, keterhubungan. Teori cinta Sternberg menjelaskan bahwa ketiga unsur ini bisa saling dikombinasikan dan menghasilkan jenis cinta yang berbeda. Sebagai contoh, kombinasi antara keintiman dan komitmen akan menghasilkan cinta yang penuh kasih sayang. Sementara, kombinasi antara gairah dan keintiman bisa menghasilkan gairah cinta. Hubungan cinta yang mungkin paling sempurna digambarkan oleh Sternberg sebagai kombinasi antara ketiga komponen cinta, yaitu keintiman, komitmen, dan gairah. Cinta ini adalah cinta sempurna. Namun demikian, Sternberg sendiri mengasingkan bahwa ada bentuk cinta yang sempurna. Teori yang terakhir yaitu teori kasih sayang versus gairah. Eileen Hadfield, seorang psikolog Universitas Hawaii, memiliki teori tentang cinta yang digambarkan ke dalam dua macam tipe dasar. Hadfield menyebutkan bahwa pada dasarnya cinta dibagi menjadi dua macam, yakni cinta kasih sayang, compassionate love, dan gairah cinta, passionate love. Cinta kasih sayang ditandai dengan rasa keterikatan, rasa saling peduli, kepercayaan, dan saling menghormati atau menghargai. Kasih sayang bisa tumbuh dengan berbagai macam rasa yang menarik tersebut. Berbeda dari compassionate love, cinta dengan landasan gairah ditandai dengan emosi yang intens, daya tarik seksual, afeksi, dan kecemasan. Saat cinta terbalas, seseorang bisa menjadi lebih gembira dan bahagia. Sementara saat cinta tidak terbalaskan, seseorang akan menjadi sedih hingga putus asa. Teori cinta dalam psikologi sosial ini memang memiliki gambaran tentang bagaimana sebuah cinta yang bisa dibentuk dari faktor kenyamanan di dalamnya. Di antaranya, yang pertama ada rasa suka atau keintiman semata. Rasa suka akan timbul jika seseorang memiliki komponen keintiman tanpa komponen hasrat ataupun keputusan atau komitmen. Istilah menyukai di sini diartikan untuk mendeskripsikan sekumpulan perasaan yang dimiliki seseorang dalam hubungan yang berciri pertemanan. Kedua, ada cinta nafsu atau hanya hasrat. Cinta nafsu terwujud dari hasil gairah yang penuh hasrat tanpa keintiman dan keputusan atau komitmen. Biasanya tampak jelas walaupun memiliki kecenderungan untuk mudah dilihat daripada dirasakan. Yang ketiga, ada cinta hampa, hanya keputusan atau komitmen. Cinta hampa timbul dari tidak adanya keintiman atau hasrat dan hanya berasal dari keputusan atau komitmen. Jenis cinta ini terkadang ditemukan dalam sebuah hubungan yang stagnan dan berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi telah kehilangan keterlibatan emosional yang dulu mereka miliki maupun daya tarik fisik. Yang keempat, cinta romantis atau keintiman hasrat. Cinta romantis tercipta dari kombinasi komponen keintiman dan hasrat. Perasaan suka yang memiliki elemen tambahan yaitu gairah yang ditimbulkan oleh daya tarik fisik. Lanjut, yang kelima ada cinta persahabatan, keintiman plus komitmen. Cinta persahabatan ini timbul dari kombinasi komponen keintiman dan keputusan atau komitmen. Cinta jenis ini pada dasarnya merupakan pertemanan berkomitmen, kuat dan bersifat jangka panjang. Yang keenam ada cinta buta atau hasrat dan komitmen. Cinta buta berasal dari kombinasi hasrat dan keputusan atau komitmen. Tanpa keintiman yang memang tidak mungkin muncul begitu saja, melainkan butuh waktu, jenis cinta inilah yang kadang dikaitkan dengan kisah cinta kilat lainnya seperti sepasang kekasih yang baru bertemu, bertunangan, tidak lama kemudian segera melangsungkan pernikahan. Yang terakhir yaitu ketujuh, cinta sejati. Keintiman plus hasrat plus komitmen. Cinta sejati atau sempurna berasal dari kombinasi ketiga komponen yang porsi seimbang. Komponen tersebut yaitu keintiman, hasrat, dan keputusan komitmen. Yang C adalah kepuasan dalam berhubungan. Hubungan seksual merupakan bersatunya alat genital pria dan wanita, yaitu masuknya alat-alat genital pria ke dalam alat vagina wanita. Namun sebenarnya dalam hubungan seksual ini bukanlah hal semata-mata bertemunya secara keadaan fisiologik antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga bertemunya keadaan psikologik dari kedua individu itu. Semua curahan hatinya, curahan perasaannya dinyatakan pada waktu hubungan seksual tersebut.
Damon and Byers dalam Wahyu Ningsih 2006 menyatakan kepuasan dalam berhubungan adalah suatu bentuk kedekatan seksual yang dirasakan oleh pasangan suami istri dalam wilayah interpersonal, yaitu dalam kualitas komunikasi seksual, penyingkapan hubungan seksual, dan keseimbangan hubungan seksual. Kepuasan seksual merupakan suatu bentuk perasaan yang dirasakan oleh pasangan atas kualitas hubungan seksual yang dapat berupa hubungan fisik dan psikis. Yang kedua, menurut Regina dan Melinton, kepuasan dalam berhubungan adalah kepuasan suami istri dalam melakukan hubungan seksual sebagai kesatuan fisik dan psikis dari kedua belah pihak. Yang ketiga, sedangkan menurut Putu dalam Zilike 2008, kepuasan seksual di sini tidak hanya dalam hubungan intim antara suami dan istri saja, tetapi juga meliputi kedekatan antara secara emosional, komunikasi atas keterbukaan, serta kualitas hubungan. Yang A, perkembangan seksual masa dewasa awal dan masa dewasa madya. Masa dewasa adalah peralihan yang paling panjang dalam masa kehidupan dari masa remaja ke arah dewasa. Pada masa dewasa umumnya dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ialah masa dewasa dini dari umur 18 tahun hingga 40 tahun. Yang kedua adalah masa dewasa madya atau pertengahan, yaitu dari usia 40 tahun hingga 60 tahun. Yang terakhir adalah pada masa dewasa akhir, yaitu usia lanjut, yaitu dari usia 60 tahun hingga mati. Yang A adalah pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, masa peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencairan identitas diri yang didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologisnya dan mental ageanya. Seorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikasi dengan atau tidaknya melibatkan kontak seksual. Masa dewasa awal terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum, yaitu dari usia 20 tahun hingga 40 tahun. Menurut Harlow 1993. Yang B, masa dewasa madya. Masa dewasa tersebut ditandai dengan perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada masa usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini, banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu. Namun garis besar tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun di usia 60 tahun, sengaja ataupun tidak sengaja, usia 60 tahun dianggap sebagai garis batas antara usia madya dengan usia lanjut, menurut Harlow 1993. D. Pemutusan hubungan. Pemutusan merupakan kondisi yang menunjukkan terputusnya tali pengikat hubungan. Prosesnya berawal dari perbedaan, ketegangan, keresahan, saling tuduh, permusuhan, marah-marah, dan kemudian memutuskan hubungan. Dalam perkawinan bisa berupa perceraian atau hidup terpisah. Pemutusan atau terminating juga merupakan tahap final dalam suatu hubungan. Menurut Knapp, pemutusan hubungan bisa terjadi setelah suatu percakapan singkat maupun setelah tumbuhnya keintiman sepanjang hidup. Umumnya, semakin lama dan semakin penting hubungan itu, semakin menyakitkan perpisahan yang terjadi. Menurut R.D.Nye, dalam bukunya yang berjudul Conflict Among Humans, setidaknya ada 5 sumber konflik yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan. Yaitu yang pertama ada kompetisi, di mana salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Misalnya menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang lain. Yang kedua ada dominasi, di mana salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga orang tersebut merasakan hak-haknya dilanggar. Yang ketiga ada kegagalan, di mana masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan bersama tidak tercapai. Yang keempat ada provokasi,
di mana salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan yang lain. Dan yang kelima, ada perbedaan nilai, di mana kedua pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka anut.